Shalom. Hari ini saya akan mencoba menginjili teman saya yang bernama Baik, perkenalkan nama saya Mawar Lubis. dan saya penginjil sebagai Fani Pasaribu. Ini adalah tugas misiologi dari Ibu Mega. Terima kasih. Oke, kita akan memulai sesi penginjilannya. Menurut Anda, apa itu kematian? Menurut saya kematian itu adalah hal yang pasti, hal yang akan terjadi kepada kita suatu saat nanti di mana saat Tuhan telah memanggil kita. Ya, memang benar itu adalah kematian. Jika Anda meninggal di dunia hari ini, apakah Anda yakin akan bersama dengan Allah di surga? Ya, saya yakin jika saya suatu saat nanti akan meninggalkan dunia ini, saya percaya bahwa saya itu akan masuk ke dalam surga. Ya, memang seperti itu. Banyak orang yang menjawab seperti itu tentu juga ingin masuk ke surga, bukan? Jika Allah bertanya kepada saudara, "Mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surga?" Apa jawabanmu? Saya akan menjawab bahwa dalam semasa hidup saya itu sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Dan saya juga percaya seperti yang telah dikatakan Tuhan, bahwa kita itu mati akan masuk ke dalam surga ketika kita percaya kepada Tuhan. Oh, ya memang semua orang akan berkata seperti itu jika percaya dan melakukan kebaikan, pasti harus masuk surga dan layak untuk masuk surga. Terus, adakah kabar terbaik yang Anda harus tahu? Oh, ini ada kabar terbaik yang Anda tahu. Yang harus Anda tahu, hidup kekal atau surga adalah anugerah dari Allah, pemberian kepada kita yang tidak layak menerimanya. Jadi bukan usaha ya yang harus kita tunjukkan. Hidup kekal atau surga tidak diperoleh karena perbuatan baik, amal, ibadah, bukan didapatkan sebagai upah untuk kita. Jadi hidup kekal atau surga diberikan sebagai hadiah gratis untuk kita, tidak perlu dibayar dengan apapun, kebaikan, amal, dan ibadah. Tapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita? Tapi tidak semua orang dapat menerima itu. Terus saya ingin bertanya lagi, apa yang menghalangi kita menerima anugerah hidup kekal? Kalau menurut saya yang menjadi penghalang kita untuk menerima anugerah itu karena perbuatan dosa kita. Ya benar, perbuatan dosa. Karena semua manusia di dunia ini telah berdosa, termasuk kita berdua. Jadi, apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan seperti mencuri, membunuh, berzina, hati yang kotor, berbicara kotor, berpikir jelek, marah, dan lain-lain. Bahkan tidak melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan dan tidak peduli terhadap Allah, itu adalah dosa. Jadi seandainya kita hanya melakukan 3 dosa saja dalam sehari, maka setahun kita sudah berbuat dosa lebih dari 1000. Kalau kita diberikan kesempatan 80 tahun, berarti dosa kita sebanyak 80.000 lebih kan. Dengan dosa sebanyak itu tentu kita tidak layak bukan masuk surga. Jadi kita sebagai manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap, tidak mungkin kita mengangkat tubuhnya dengan menarik tubuh kita sendiri kan. Jadi sebab hidup kita tidak seperti timbangan. Asal kebaikan kita lebih banyak dari dosa, kita berharap bisa masuk surga. Mengapa? Karena untuk masuk surga itu Allah menuntut kita harus sempurna, artinya kita tidak boleh melanggar satupun perintah Allah dan tidak boleh ada satupun dosa dalam hidup kita. Tidak mungkin jadi saya ingin memberi perumpamaan kepada saudara. Contohnya, saya menyiapkan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik. Tetapi tercampur dengan 1 telur yang busuk. Meskipun hanya 1 yang busuk, tapi sudah mencampur semua adonannya. Demikian juga dosa.
Jika kita melakukan satu dosa saja, sudah mencemari semua kebaikan yang kita lakukan dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Jadi mustahil ya bagi kita untuk masuk surga dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Berarti harus ada cara lain. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Yaitu Allah tidak seperti kakek yang baik, hanya mengasihi tapi tidak menghukum kita yang berdosa. Begitu juga Allah juga seperti polisi yang adil, hanya menghukum tapi tidak mau mengampuni kita yang berdosa. Yang benar itu adalah Allah adalah kasih sekaligus adil. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan tidak ingin menghukum kita. Tetapi bagaimana dengan keadilan Allah itu? Saya akan memberi perumpamaan lagi, di mana ada seseorang yang merampok bank. Karena terbukti melanggar, jaksa menuntut hukuman 5 tahun penjara. Meskipun perampok itu berkata, saya mengaku bersalah, saya menyesal, bertobat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi hakim yang adil itu tidak mungkin membebaskannya karena keadilan berarti yang salah harus dihukum. Begitu juga dengan Allah yang adil, pasti menghukum setiap kita manusia yang berdosa. Seperti kita tahu kan, hukuman atas dosa kita adalah maut, penderitaan di dalam neraka selama-lamanya. Apakah Anda melihat masalahnya? Jadi saya akan memberitahunya, Allah itu kasih, tidak ingin menghukum manusia berdosa, tetapi Dia juga adil, harus menghukum kita. Bagaimana kasih dan keadilan Allah dapat bertemu? Jadi, ada sebuah cerita. Hamila adalah seorang jenderal yang adil dan bijaksana. Suatu malam, seorang prajurit melapor bahwa ada yang mencuri makanan. Jenderal menjadi marah, karena itu dia mengumumkan siapa yang tertangkap mencuri makanan akan dihukum 50 kali cambukan. Tidak lama setelah itu, pengawalnya melaporkan bahwa pencuri itu sudah tertangkap. Tetapi ternyata pencuri itu adalah Ibu Salim sendiri. Salim mengalami masalah kalau dia menghukum ibunya, berarti dia tidak kasih. Tetapi kalau dia tidak menghukum ibunya, berarti dia tidak adil. Sebagai pemimpin yang bijaksana, dia mengambil tindakan yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan jubah kebesarannya dan menerima pengawal untuk mencambuk sebagai ganti ibunya. Hanya dengan cara mengorbankan diri, inilah keadilan Salim dapat ditegakkan, sekaligus kasih pada ibunya dibuktikan dengan juga begitu cara Allah untuk menunjukkan kasih dan keadilan melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus, dia di mana Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus datang ke dalam dunia yang kita rayakan pada Natal dan hidup tanpa dosa. Dia sempurna. Jadi Tuhan itu menggantikan dosa-dosa kita melalui Tuhan Yesus. Dan ada juga dibicarakan oleh Tuhan Yesus saat di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Yesus mati di kayu salib untuk menjalankan hukuman atas dosa kita sebelum mati. Yesus juga berkata, sudah selesai itu artinya seluruh hukuman dosa kita sudah ditangguhnya sekaligus untuk selama-lamanya. Jadi, Yesus mati dan dikuburkan, tetapi karena dia adalah Allah, dia bangkit dan naik ke surga. Yesus menawarkan anugerah hidup kekal atau surga dengan cara cuma-cuma kepada kita dan hanya dapat diterima oleh iman kita sendiri. Dan iman ibarat adalah kunci untuk kita memasuki pintu surga itu. Ada banyak kunci memang, tetapi hanya satu yang benar untuk membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan kita. Kunci yang lain tidak bisa membuka pintu surga tersebut, di mana harus iman kita yang selalu menyelamatkan kita. Dan sebuah arti kepada saudara, di mana iman yang melompat dalam gelap artinya kita percaya
kita percaya tapi tidak tahu apa atau siapa yang kita percaya sendiri, bukan? Hanya ikut-ikut saja. Misalnya, ikut berdoa, beribadah, dan melakukan kegiatan rohani, tetapi tidak mengerti maksudnya, kan? Iman yang tidak menyelamatkan. Dan jadi saya akan memberitahu iman yang menyelamatkan sesungguhnya. Jadi saya akan memberitahu kepada Ananda yang dimaksud dengan iman yang tidak menyelamatkan itu, di mana iman yang berdasarkan akal saja, tahu tentang Yesus dan setuju bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi hanya di pikiran semata saja, tidak mengandalkan Yesus untuk keselamatannya. Iman yang tidak menyelamatkan juga setara dengan iman sementara, di mana sudah mengandalkan Yesus tapi hanya untuk hal-hal sementara, seperti keuangan, kesehatan, dan kebutuhan duniawi lainnya. Ini memang baik, tetapi tidak menyelamatkan, karena untuk mendapatkan hidup kekal masih mengandalkan usaha dan kebaikan untuk diri sendiri. Dan iman yang menyelamatkan, saya akan memaparkannya, adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya akan memberikan perumpamaan mengenai iman yang menyelamatkan. Ada seorang bernama Blondin yang akan menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas sebuah tali baja. Ia berhasil menyeberang tanpa membawa beban. Bahkan ia juga berhasil menyeberang dengan mendorong kereta bermuatan pasir. Kemudian manajemennya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin bisa menyeberangi seorang dalam kereta tersebut? Semua penonton berkata, saya percaya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia untuk naik di dalam kereta tersebut. Lalu teriak seorang anak kecil, dia bilang, saya percaya. Kemudian Blondin membawa anak itu menyeberang dengan selamat. Seperti itulah yang Tuhan Yesus maksud. Cara kita mempercayai dirinya kepada Blondin, demikian juga iman yang menyelamatkan. Berarti bukan hanya mengaku kepercayaan di mulut saja, ataupun persetujuan secara akal, tetapi mempercayai seluruh hidup kita kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah Anda mengerti bagaimana bisa masuk surga? Ya, percaya dengan iman yang menyelamatkan, hanya itu saja ya. Apakah Anda mau menerima hadiah yang kekal untuk masuk surga? Oke, ini berarti Anda menerima Yesus sang pemberi hidup yang kekal. Terus, tidak ada lagi yang mengandalkan kebaikan dan usaha sendiri untuk masuk surga, tapi hanya mengandalkan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan menjadi Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hati kita, bertobat, meninggalkan hidup lama dan hanya mengikuti Yesus saja. Dan keluar dari dosa. Jika ini yang Anda inginkan, Anda bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal. Hari ini saya mau menerima Yesus memberi hidup kekal, tidak mengandalkan diri sendiri dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai juru selamat untuk selama-lamanya. Masuklah dalam hati saya menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Sebagai bukti saya mau bertobat, meninggalkan hidup lama saya dan hanya mengikuti Yesus saja. Sesuai dengan janji-Mu, saya percaya hari ini sudah menerima hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Inilah janji Yesus Jadi ada juga janji-janji Yesus kepada kita orang percaya, yaitu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 47. Janji Yesus itu pasti ditepati. Dia tidak pernah berbohong. Jadi, jaminan keselamatan kita bukanlah mengandalkan kesetiaan atau kekuatan kita yang rapuh dan mudah lelah untuk
dapat terus-menerus berpegang pada tangan Allah. Tetapi mengandalkan tangan Allah yang teguh juga tak pernah lelah setiap memegang tangan kita. Seperti ada juga janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi sekarang kita tahu kapan kita meninggal, pasti masuk surga karena kita percaya kan kepada Yesus saja, dan dengan iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik yang kita lakukan di muka bumi. Ibarat ini, tali yang cukup panjang dan cukup kuat, tidak perlu ditambahkan benang untuk menyelamatkan seseorang terperosok ke dalam sebuah jurang. Demikian juga karya keselamatan Kristus sudah sempurna sekali untuk selamanya dan tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik kita. Tetapi kita tetap harus berbuat baik sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan dan sebagai buah dari iman kita sendiri. Jadi sekarang kita adalah anak-anak Allah dan Allah ingin kita bertemu dengannya melalui membaca Alkitab setiap hari, berdoa senantiasa, beribadah dengan tulus, bersekutu dengan teman seiman, dan bersaksi. Maukah Anda menceritakan kebaikan ini kepada orang lain? Baik. Terima kasih untuk Kak Mawar yang telah mengizinkan untuk menginjil kakak. Shalom. Terima kasih.